Pengalamanku berproses untuk bekerja di Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel saya, channel sharing motivasi reality Neo Korea. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau membahas tentang pengalamanku ketika saya berproses untuk bekerja di Korea Selatan. Saya waktu itu ketika saya sudah resign di tempat kerjaan aku yang di Indonesia, saya memulai usaha. Dan memulai usaha, ketika saya memulai usaha ternyata tidak berjalan dengan mulus, dan akhirnya saya dipertemukan oleh sang yang punya toko ya, yang punya toko. Saya kan waktu itu ngontrak di toko, dan ternyata yang punya toko itu anaknya sedang bekerja di Korea Selatan. Lah, waktu itu saya sharing-sharing ke pemilik tokonya itu yang aku kontrak, dan beliau menyarankan aku untuk bekerja saja di Korea Selatan. Padahal saya mengontrak di tempatnya beliau, tapi beliau mungkin melihat aku usahanya kurang berjalan gitu ya guys ya, tidak begitu laku dan sangat sangat memprihatinkan kayak gitu, dan beliau menyarankan aku untuk bekerja di Korea Selatan aja atau berproses. Nah, waktu itu ketika saya mendengar sharing dan mendengar petuah dari beliau, saya pun memikirkan siang malam gitu ya guys ya, dan saya ingin bagaimana sih awal saya berproses untuk bisa bekerja di Korea. Dan pada waktu itu saya akhirnya pun survei tempat untuk belajar guys, survei tempat belajar. Saya mencari LPK kayak gitu guys, dan di tempat aku ternyata banyak sekali LPK. Dan waktu itu saya ke satu LPK yang pertama ya, waktu saya ke sana ternyata penyambutannya kurang bagus. Saya di sana tidak disambut dengan antusias gitu ya, padahal saya kan ingin belajar gitu ya guys ya. Mereka seperti ya acuh tak acuh gitu ya guys ya. Dan saya melihat kantornya, melihat kelasnya pun sangat ya tidak bagus lah menurut aku, kayaknya kurang kurang enak untuk belajar gitu guys. Nah, saya akhirnya ke tempat LPK yang selanjutnya, yang lainnya gitu guys. Nah, waktu saya ke situ dari luar aja udah bagus gitu ya guys ya, udah bagus, dan tempatnya ber-AC, ruangannya banyak, dan kantornya juga cukup meyakinkan gitu ya guys ya. Dan yang punya juga ex Korea juga, banyak sekali ya penggiur-penggiurnya lah, kayak semacam sertifikat, kayak semacam foto-foto waktu di Korea gitu guys. Jadi ya yang mau bikin LPK ya, yang mau punya LPK juga, yang mau bikin LPK mungkin seperti itu guys, harus dipajang foto-foto waktu di Korea, karena pastinya kalau orang-orang yang buka LPK itu kan yang X gitu ya guys ya, yang X Korea. Nah, waktu itu saya sudah kedua tempat, saya akhirnya melakukan hatiku ya untuk belajar di LPK yang kedua. Nah, waktu di LPK kedua itu toko saya gimana ya, usaha saya gimana. Usaha saya waktu itu ya bisa dikatakan ya hancur lah, hancur banget guys. Soalnya saya udah belajar, saya juga harus buka toko gitu ya. Ternyata istri saya juga sudah punya anak juga, anak masih kecil ya, masih menyusui gitu ya guys ya. Ternyata istri juga pengen ikut belajar juga. Oh ya, jadinya saya waktu itu benar-benar perjuangan banget guys. Saya sekolah paginya, sorenya saya pulang ke toko, membuka toko gitu ya guys ya, sampai ya dibilangin sama tetangga-tetangga gitulah, ini kok usaha nggak niat kayak gitu ya guys ya. Padahal di sini tempatnya rame gitu, tadinya kan rame guys ya, lumayan lah ya, nggak itu banget, nggak sepi banget gitu ya guys ya. Kalau sore kan jadi sepi, kalau pagi, kalau di tempat aku tuh
paginya tuh yang ramai, karena waktu itu saya buka buka usaha fotokopian. Kalau fotokopi kan ramainya kan di pagi hari ya, yang pas ada anak-anak sekolah gitu ya guys. Karena waktu itu saya buka usaha di dekat sekolahan kayak gitu guys. Nah waktu itu saya berjalan 6 bulan, nah, berjalan 6 bulan, nah, tiba-tiba mertua aku itu menawarkan ada kursus gratis nih, kursus bahasa Korea gratis di kecamatan kayak gitu guys. Tapi sayangnya tempatnya agak jauh, alias di rumahnya, dekat rumahnya mertua gitu guys. Padahal usaha saya dari tempat mertua, tempat tempat kursus yang dekat rumah mertua itu sekitar 1 jam lebih. Wah, jadi waktu itu ya saya terbagi gitu guys. Saya ada ikut ke kursus yang di kecamatan. Pada waktu itu saya belum belum daftar di LPK, jadi saya masih bisa ikut di tempat kursus yang gratis ini yang di kecamatan. Nah, yang kursus di kecamatan itu saya berangkat bareng sama istri ya. Saya ikut di sana pagi hari, sorenya saya pulang ke rumah mertua. Jadi nggak enak banget rasanya guys. Sekarang kan ya kalau kita tinggal di mertua kan nggak enak gitu ya guys. Jadi saya ya bisa mungkin kalau kalau saya sudah pulang dari situ, saya pulang aja ke toko gitu guys, sampai saya tokonya apa bangkrut gitu ya guys ya, sampai saya cuma menjual eh, kayak minuman-minuman ringan aja gitu guys, minuman-minuman yang soft drink aja gitu guys yang laku, karena saya bukannya cuma di sore hari aja gitu guys. Wah, waktu itu saya nggak punya pendapatan untuk membeli susu aja untuk anak aja susah banget guys. Alhamdulillahnya mertua aku eh, ya eman gitulah, eman kepada anakku ya, karena waktu itu alhamdulillah anakku itu cucu yang pertama gitu guys, alhamdulillahnya. Jadi ya sangat disayang gitu ya, malah malah bisa dikatakan sangat dimanja sama mertuaku guys. Waktu itu saya sudah berjalan 6 bulan, terus alhamdulillahnya ada ujian, saya ikut ujian pun saya ya bisa dikatakan ya menang mantep gitu guys, menang mantep, dan alhamdulillahnya saya dinyatakan lulus. Tapi sayangnya istri aku tidak lulus guys. Nah itu ya guys ya, sharing saya proses waktu saya bekerja di Korea Selatan, waktu saya berproses untuk baru belajarnya aja gitu guys, baru belajar itu baru lulusnya aja. Nah itu aja video pendek saya cukup di sini. Nanti saya lanjutkan di video-video yang selanjutnya tentang proses saya ketika saya sudah lulus menuju ke pralim, menuju ke terbang. Itu masih banyak lagi proses-proses yang sangat benar-benar perjuangan gitu lah guys. Ya itu aja ya guys ya, jangan panjang-panjang biar nanti teman-teman bisa melihat perjuangan aku yang lainnya ketika saya sudah lulus sampai terbang itu bagaimana perjuangannya. Pastinya sangat grantes gitu lah ya guys ya. Dan untuk teman-teman yang lagi proses, benar-benarlah kalian memperjuangkan proses Anda, proses kampus kalian ya, karena kerja di Korea itu butuh benar-benar perjuangan yang gigih guys. Semangat terus, jangan pantang menyerah, jangan pantang mundur. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, sarangi.